Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar, NIM 520210034. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil analisis mengenai nilai atau faktor tangible dan intangible dari arsitektural dan desain interior yang ada di Indonesia. Tentunya, bangunan tersebut memiliki daya tarik tersendiri, terutama dari segi bentuk bangunan. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai suatu bangunan yang ada di Aceh, yaitu Museum Tsunami Aceh. Museum ini memiliki bentuk bangunan yang sangat unik dan menarik, baik dari eksteriornya maupun dari interiornya. Setiap bentuk memiliki arti dan filosofi yang menggambarkan suatu kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga museum ini dijadikan sebagai monumen simbolis untuk gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Museum ini dirancang oleh arsitek asal Bandung, Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi dengan dinding lengkung yang dilapisi dengan relief geometris. Bagian atapnya berbentuk menyerupai gelombang laut, dan bagian rooftopnya pun dirancang sebagai escape roof atau area evakuasi jika terjadi bencana banjir dan tsunami di kemudian hari. Desain museum ini memiliki nama Rumah Aceh, ide dari rumah adat, rumah tradisional masyarakat Aceh. Museum Tsunami Aceh ini terdiri dari 4 lantai yang setiap lantainya memiliki makna dan filosofi tersendiri. Tangible pada lantai pertamanya yaitu terdapat tiang-tiang kokoh yang dicat coklat, berdiri tegak menyangga tubuh gedung. Lantai ini dibiarkan terbuka sebagai representasi dari kolong Rumah Aceh yang merupakan rumah panggung. Kolong ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas air jika sewaktu-waktu terjadi banjir atau tsunami. Bagian dalam museum ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu Space of Fear yang mendeskripsikan lorong tsunami. Tangible-nya yang pertama memiliki panjang 30 meter dan tinggi mencapai 19-23 meter, melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi. Yang kedua, terdapat air mengalir di kedua sisi dindingnya dengan cahaya yang remang dan gelap. Ini mendeskripsikan ketakutan masyarakat Aceh pada saat tsunami terjadi. Bagian kedua yaitu Space of Memory yang mendeskripsikan keberadaan di dalam laut saat terjadi gelombang tsunami. Tangible-nya yang pertama berdinding kaca, maka pengunjung seolah-olah berada di dalam laut. Yang kedua memiliki 26 monitor, dilambangkan sebagai bebatuan yang ada di dalam air, dan sebagai lambang dari kejadian tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Yang ketiga memiliki lampu remang di atap ruangan, dilambangkan sebagai cahaya dari atas permukaan laut yang masuk ke dasar laut. Bagian ketiga yaitu Space of Sorrow, mendeskripsikan kuburan massal tsunami. Tangible di sini berbentuk silinder dengan cahaya remang dan memiliki ketinggian 30 meter. Di atasnya terdapat tulisan kaligrafi lafaz Allah dengan cahaya yang mengarah ke atas. Hal ini melambangkan bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah atau Sang Pencipta. Lalu di slide selanjutnya bagian keempat yaitu Space of Confuse. Memiliki lantai yang bergelombang membuat keseimbangan tubuh kita agak terganggu. Maka dari itu dengan adanya besi melingkar di dinding berfungsi agar kita dapat berpegangan. Nah, intangible di sini memberikan rasa terhadap pengunjung agar ikut merasakan kepayahan, kesusahan, dan membutuhkan pertolongan. Selain itu, didukung juga dengan penerangan yang seadanya. Bagian yang terakhir yaitu Space of Hope, jembatan harapan yang terbuat dari material kayu, membentang di atas kolam sepanjang 15 meter yang akan membawa ke ruangan berikutnya dengan 55 replika di berbagai benua yang menjadi donatur tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh. Selain itu ada gundukan batu bulat yang melingkar di bawah sana di pinggiran kolamnya dengan tulisan damai dengan bahasa negara masing-masing. Lalu mengapa tulisannya damai? Karena konflik puluhan tahun yang sebelumnya bergejolak di Aceh berakhir setelah tsunami itu terjadi. Sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.